Aksi Pratiwi Novianti walkout dari pertemuan mediasi dengan Agus Salim hingga mundurnya Bryan Praneda sebagai kuasa hukum Novi masih menjadi perbincangan publik. Kisru donasi pun semakin berlarut-larut ketika muncul postingan Denny Sumargo di sosial media pribadinya yang mempertanyakan klausul dalam draft perdamaian antara Novi dan Agus terkait isi klausul mengenai donasi untuk Agus sampai 7 turunan. Semua teka-teki di balik pertanyaan ada apa di balik walkoutnya Novi hingga siapa yang membuat klausul tersebut kini dijawab secara tuntas dan blak-blakan oleh Bryan Praneda, mantan kuasa hukum Novi. Benarkah Bryan Praneda menyayangkan aksi Denny Sumargo yang memposting soal klausul dalam draft perdamaian tersebut? Benarkah Farhad Abbas akan menggandeng Bryan Praneda untuk melawan Novi? Tapi benarkah kuasa hukum donatur telah mendaftarkan gugatan perdata terkait donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus ke pengadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Novi walkout pada pertemuan perdamaian dengan Agus, hingga Denny Sumargo yang mempertanyakan maksud dari isi klausul mengenai donasi untuk Agus sampai 7 turunan lewat postingan sosial medianya. Kini, Bryan Praneda yang mengaku sebagai penyusun klausul tersebut akhirnya angkat bicara. Bagi Bryan, klausul tersebut membuktikan bahwa Novi bersungguh-sungguh untuk membantu Agus dan tidak berarti donasi untuk Agus sampai 7 turunan. Bryan pun juga mengaku klausul tersebut ia buat dan merupakan bahasa hukum. Dan ia pun sudah menyodorkan draft tersebut kepada Novi dan Novi pun menyetujuinya. Bunyi dari klausul pasal 3 dan pasal 4 yang disinggung oleh Denny Sumargo menurut Bryan merupakan bahasa hukum dan sudah sering ditemui dan dipahami oleh para advokat. Apalagi secara hukum perjanjian tersebut adalah perjanjian di bawah tangan dan seharusnya Denny Sumargo menanyakan terlebih dahulu arti kalimat tersebut sebelum mempostingnya agar tidak menimbulkan kegaduhan bahkan membuat Agus semakin dihujat. Kira-kira kalau lu dikasih klausul ini, lu bakal tanda tangan nggak? Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Ini maksudnya berlaku 7 turunan ya? Tulis Densu di sosial medianya. Kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah. Atau ini yang persoalan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalau kurang kami semua teman-teman siap membantu lagi. Terus kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat, ya mohon maaf. Nah inilah, jangan yang legal. Tenovi gimana Tenovi? Tenovi gak sepakatnya gimana Tenovi? Sedikit aja kalau nggak Bang Geri Mas Bang Geri gimana Mas? Nggak bisa Mas. Tenovi gimana? Tenovi gak sepakatnya kenapa? Bisa saya jelaskan ya. Pada saat saya percakapan dengan Bang Farhad, dia menyampaikan, Mas tolong buatkan aja Mas draftnya. Biar nanti kita pada saat ketemuan kita nggak usah banyak berdebat dan diskusi.
kita udah sama-sama sepakat. Oh ya, oke, siap. Saya buatkan itu. Saya minta staf kantor saya untuk membuatkan, saya revisi, dan lanjut saya kirimkan ke grup WhatsApp. Saya kasih quote, mungkin kalian bisa lihat saya udah sampaikan itu, agar supaya dapat dipelajari ya. Draft tersebut yang isi dalam grup WhatsApp tersebut ada tim kita ya. Ada Novi, ada Gary di situ dan yang lain-lain. Selanjutnya beberapa saat lah ya, ada percakapan di mana terdapat poin-poin yang tidak harus di take down, harus dicopot, dan itu disepakati oleh Novi juga, disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp tersebut. Setelah revisi terakhir, saya konfirmasi lagi, dan akhirnya sudah oke, sudah aman. Dan selanjutnya saya kirimin lewat WhatsApp ke Bang Farhad. Berarti memang Tenovi tahu dan setuju perihal draft tersebut? Tentunya itu merupakan ya SOP yang saya lakukan ya sejak saya jadi advokat tahun 2000 sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun ya produk hukum yang keluar dari kantor hukum saya yang saya tanda tangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari klien. Saya sayangkan ya kalau ada statement seperti itu, karena mungkin di pasal 3.1, apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di sini membuktikan Novi itu sungguh-sungguh buat bantu Mas Agus. Ya. Ini pasal ini pembuktian Novi itu sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai, karena bagaimanapun dia pihak yang bertanggung jawab menginisiasi. Misalnya nanti misalnya ada donasi 1,3 M atau something itu habis, apabila diperlukan, Novi dengan yayasannya bisa menggalang dana lanjutan, walaupun dengan adanya polemik seperti ini. Ini membuktikan, ya, hatinya Novi itu bagaimana ke Mas Agus, seperti itu. Ya, walaupun dia udah sedemikian rupa lah, dihujat sana sini, netizen dan donatur segala macam, menggiring opini negatif kepada dia, maka ini saya cantumkan di sini. Ini sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk ketulusan hatinya Novi. Berarti memang benar pure semua itu atas inisiasi dari Tenovi terkait klausul ya? Ini saya yang buat, saya sampaikan ke Novi, seperti itu. Sepenuhnya saya yang buat. Dan disetujui oleh Novi. Terus yang ini kita jamin ke pasal 4, yang katanya ada sampai 7 turunan gitu kan. Ya, saya bacakan pasal 4. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Klausul seperti ini itu adalah klausul yang sangat wajar sekali kita cantumkan, sesama advokat pun sudah sangat memahaminya, bahwa karena ini adalah perjanjian di bawah tangan. Ya. Perjanjian di bawah tangan ini resikonya adalah wajib dibuktikan di depan pengadilan. Ya, kecuali akte berbentuk akta notaris. Itu tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya di hadapan pengadilan. Ini adalah satu bahasa dan kalimat hukum yang tentunya sangat wajar sekali. Makanya saya sangat sayangkan apabila terdapat ada plesetan penggiringan ini sampai berlaku 7 keturunan. Seharusnya sebelum menyampaikan hal tersebut tentunya berkoordinasi terlebih dahulu atau menanyakan pendapat satu advokat atau ahli hukum apa sih maksud daripada klausul yang tercantum dalam pasal 4 tersebut. Seperti itu. Brian mengakui bahwa dalam menangani kasus ini, jika sejak awal ia pun konsisten bahwa uang donasi harus untuk pengobatan Agus Salim. Namun, dengan timbulnya polemik, akhirnya ada pergeseran yang terjadi.
Karena itu, Brian sebagai kuasa hukum mengakomodir berbagai keinginan dalam draft kesepakatan bersama. Bahkan pihak pemerintah juga dilibatkan dan dihadirkan di sana. Brian yakin bahwa uang donasi Agus 1,3 miliar rupiah itu masih tersimpan di rekening yayasan dan Novi pun tidak akan memakai uang tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat pertemuan setelah Novi meninggalkan acara, tentunya ya itu terkait dengan ya pemberian jasa hukum saya kepada Novi yang tentunya saya pikir udah tidak diperlukan lagi seperti itu. Kenapa? Karena kan di awal sekali saya menyampaikan bahwa tentunya teman-teman media juga bisa melihat bahwa saya konsisten agar supaya permasalahan hukum ya terkait dengan dana donasi ini agar supaya dapat diselesaikan. Sehingga tujuan daripada pemberian dana donasi dapat segera tersalurkan untuk pengobatannya Agus. Mengingat pada saat kemarin ternyata Novi meninggalkan acara pertemuan, pada saat itu konflik terjadi pada pemikiran saya yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Itu adalah sikap dari saya sendiri selaku advokat. Saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak menangani kasus ini lagi seperti itu. Per hari ini tadi kita baru menjalin komunikasi setelah saya mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Novi melalui kurir dan juga WhatsApp. Brian sendiri mengakui sebelum Novi melakukan walkout, ia pun sempat menerima beberapa masukan dari beberapa pihak. Namun, apakah masukan-masukan itulah yang menjadi alasan Novi memilih untuk walkout? Brian pun enggan menjawab dan tidak bisa memastikan hal tersebut. Yang jelas, Brian pun tidak mau memperburuk kondisi yang ada, sehingga beban Novi nantinya menjadi bertambah banyak. Bahkan Brian rela dihujat netizen dan dituding sebagai pengkhianat. Itu yang saya maksud dengan kondisi ya. Yang akhirnya pada saat itu Novi sudah oke, setuju, sepakat untuk tanda tangan. Akan tapi dalam pertemuan bergulir sedemikian rupa, mungkin ada masukan-masukan juga, sehingga akhirnya yang tanpa saya ketahui akhirnya tiba-tiba Novi walk out dalam pertemuan tersebut. Itulah ada kondisi di mana akhirnya Novi memutuskan walk out. Tapi kondisi itu saya tidak bisa sampaikan. Itu menjadi satu yang saya telan sendiri. Ya, tapi itu kondisi bukan dari saya ya, ada kondisi dari luar, ya. Nggak apa-apa, mungkin netizen akhirnya berpikiran buruk pada saya, berprasangka buruk, saya dibilang pengkhianat, sengkuni, ular kayak gitu, nggak apa-apa. Saya ikhlaskan untuk itu semuanya, alhamdulillah, ya kan. Akan tapi saya tidak mau kondisi Novi menjadi buruk dan memperberat psikologisnya saat ini. Dia udah kasihan, dia udah penuh dengan tekanan kanan kiri, atas bawah, menekan semua kepada Novi. Saya kasihan untuk itu, ya, saya prihatin untuk itu, dan saya ingin agar supaya kasus ini dapat diselesaikan segera, agar dia bisa konsentrasi membantu orang yang membutuhkan. Diakui Brian bahwa keputusannya untuk mundur dari tim kuasa hukum Novi karena ia melihat pada pertemuan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan yang ingin ia capai. Pasalnya, sejak awal ia pun memberikan bantuan hukum kepada Novi agar kisru donasi bisa segera selesai, sehingga Agus bisa mendapatkan biaya pengobatan. Namun, dengan aksi Novi walkout tanpa sepengetahuannya, ia pun menilai bahwa Novi tidak lagi membutuhkan bantuan hukum darinya. Meskipun ia mundur dari tim kuasa hukum Novi dalam kasus ini, tidak berarti ia akan bergabung dalam tim kuasa hukum Agus Salim. Brian pun juga berpesan agar kedua belah pihak berjuang untuk menyelesaikan kisru ini dan berharap kedua belah pihak menggunakan hati nurani. Ya, di sini saya melihat dengan perginya keluarnya Novi dalam pertemuan,
tentunya saya pada saat itu melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum pro bono kepada Novi sudah tidak sesuai lagi pada tempatnya. Saya menginginkan agar supaya dana donasi ini segera selesai secepatnya, agar supaya Mas Agus mendapatkan ya biaya pengobatan begitu. Kita sama sekali ya, itu kita kan waktu itu kasusnya memang kita sebagai saya lawyer Novi, Bang Farhad lawyernya Agus, kita berseberangan. Kita menyatakan sikap masing-masing, kita saling diskusi, saling bantah-bantahan segala macam, itu biasa itu sama sesama lawyer ya. Itu hal yang wajar. Ya, saling berdebat keras demikian rupa, itu hal yang wajar. Akan tapi ternyata orang melihat, wah, setelah saya keluar dari jadi kuasa hukumnya Novi, saya akhirnya beralih ke Agus. Tidak demikian, karena sudah cukup. Saya memberikan bantuan hukum dalam kasus ini sudah cukup. Ya, hanya kepada Novi saja. Selebihnya silakan berjuanglah masing-masing. Tapi saya ingatkan, tolong, ini kasus kemanusiaan, tolong pakai hati nurani, ya, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus ini. Tolong pakai hati nurani dan kemanusiaan begitu. Kenapa? Karena ini adalah kasus kemanusiaan, bukan kasus komersil. Ya. Bukan kasus komersil ini. Dan saya tidak harapkan tidak dikomersialisasikan. Tolonglah pakai hati nurani, pikiran yang jernih, alasan kemanusiaan yang utama. Supaya apa? Biar cepat dapat diselesaikan. Bryan Praneda akui bahwa ia menulis klausul yang disinggung Denny Sumargo di sosial media mengenai donasi berlaku 7 turunan. Lantas, seperti apa Farhad Abbas ketika menanggapi sikap Bryan Praneda yang memilih untuk mundur dari tim kuasa hukum Novi? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebagai tim kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas pun memuji sikap Bryan Praneda yang memilih untuk mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Novi. Menurut Farhad Abbas, kini ia dengan Bryan sudah sedara, senyawa dan juga sefrekuensi, yaitu darah keadilan dan kebenaran serta kemanusiaan. 1 atau 2 hari ini, Farhad Abbas pun akan mengajak Bryan untuk bergabung. Minimal bergabung dengan grup percakapan WhatsApp untuk membela Agus. Pihak Farhad pun akan melibatkan Bryan dalam persidangan kasus donasi nanti untuk mengingatkan pihak Novi soal etika, moral, kemanusiaan serta keadilan yang diklaim Farhad Abbas telah dilanggar oleh pihak Novi selama ini. Dan orang yang melanggar akan memetik buah dari kejahatannya. Jadi Bryan adalah sosok pengacara yang punya figur dan punya dedikasi baik secara moral, integritas dan pengalaman ya. Artinya saudara Bryan ini adalah seorang lawyer yang ketika dapat klien yang dianggap tidak sopan, dia langsung mundur menarik diri. Kemudian saya lihat dia memamerkan, memposting bahwa percakapan maupun draft itu sudah sepengetahuan dan seizin seoke daripada Novi. Nah, ini persoalannya simpel aja gitu. Jadi saya melihat netizen kok masih mendukung orang seperti itu. Padahal kan sebenarnya, nah di situ kan ada hadir Emma Waroka ya. Harusnya Emma Waroka dia fair juga dong. Ketika melihat bahwa kita mengikuti mau tiba-tiba begitu, jangan hanya menjadi pro pendukung Novi. Karena kalian ini antara dua, kalau orang-orang yang kalian bela itu nanti karena hukum dan proses, baru kau, atau kedua mungkin aja mereka nanti minta maaf sama kita ya, nanti mereka akan malu sendiri ya. Oh, kami sudah senyawa, kami sudah saudara satu provinsi, tidak hanya seudara tapi saudara, darah adil, darah kebenaran yang berintegritas.
Jadi nilainya mahal gitu. Daripada dia menangani kasus prodeo nggak dibayar, mending dia lawan orang yang nggak bayar, yang nggak mau dibilangin, sehingga mereka bisa ya kemungkinan akan hari 1-2 hari ini saya akan mengajak Brian minimal masuk dari grup WA kita, orang yang memberi saran dan kita akan libatkan Brian. Kalau nanti misalnya mereka semua itu masuk penjara di proses hukum, saya ingin Brian hadir bersama-sama supaya mereka lihat bahwa apa yang diingatkan Brian dulu, pesan Brian tentang moral dan keadilan itu yang kalian langgar, yang kalian tanam dan berbuah hasil kejahatan. Nanti akan kalian lihat bahwa Brian telah memulainya dengan langkah mundur dan mempertaruhkan lebih baik kredibilitas pengacara dihormati daripada tidak dihormati oleh klien. Tak hanya itu, Farah Tabas pun juga mengungkapkan bahwa kemarin Agus pun sudah membuat paspor untuk persiapan ke Singapura guna menjalani pengobatan matanya. Langkah ini pun dipilih oleh Agus lantaran ia berhadap pada mukjizat untuk mata kanannya yang saat ini masih bisa melihat cahaya. Dan siapa tahu nantinya Agus pun bisa melihat lagi. Sementara itu, Agus memilih untuk menunda jadwal operasi kosmetik di Jakarta lantaran operasi tersebut akan menghilangkan cahaya yang kini masih bisa dilihat melalui mata kanannya. Hari ini kita hanya pembuatan paspor aja, pembuatan paspor Agus dan yang mendampingi nanti ini semua. Tinggal kita mencari jadwalnya. Sebenarnya Agus ini harusnya jadwal operasi. Coba Agus jelaskanlah ke mereka nih Gus, kenapa kamu saya bawa ke Singapura gitu? Ya. Bahwa Agus itu tidak ingin cahaya matanya hilang gitu. Jadi karena kalau harus operasi langsung dijahit estetika, itu akan seumur hidup dia tanpa cahaya sedikit pun. Nah silakan Agus jelaskan supaya tidak disalahkan. Kemarin juga harusnya operasi hari Senin, tapi karena hari Senin itu ada sidang. Jadi ditunda, selesai sudah sidang terhadap Aji, tinggal menunggu tuntutan jaksa dan putusan hakim. Dan kita kemarin dapat kabar baik, mau damai, ternyata nanti akan saya jelaskan setelah ini semua. Kita akan kupas tuntas seakar-akarnya ya. Jadi tolong dihargai juga dan mudah-mudahan Agus bisa menjelaskan kenapa Agus harus ke Singapura. Silakan Gus. Ya. Jadi makanya Gus kemarin ditunda terus, itu memang maunya Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup, kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Pak Agus nggak operasi dulu, aku bilang gitu, karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap, kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus udah nggak bisa lihat dunia lagi. Tapi Agus hanya ingin sebelum pulang itu dia ingin, siapa tahu ada harapan di sana kan. Rumah sakitnya udah dapat Bang atau gimana? Lagi kalau di sana ada 2 rumah sakit. Nah nanti tergantung dokternya, ahlinya itu di mana, apakah di rumah sakit negerinya sana atau dengan Elizabethnya di situ. Dia akan dicari dokter ahli mata yang terkenal di sana itu aja. Tapi seandainya dokter Singapura mengatakan ada di Cina atau di Amerika sana, ya kita akan kejar sampai sana. Ya paling kalau untuk kontrol aja paling 3 hari atau 2 hari aja dulu pertama, kan hanya kontrol mungkin. Kalau sudah mendapat penjelasan, kalau Agus ini kan mau lama-lama juga di sana jalan-jalan dia nggak melihat juga Gus.
Farah Tabas memuji sikap Bryan Praneda yang memilih mundur dari tim kuasa hukum Novi. Lantas benarkah kemarin kuasa hukum para donatur sudah menggugat perdata terkait uang donasi ke pengadilan negeri? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Untuk mencari solusi terkait kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah, ternyata para donatur melalui kuasa hukum mereka kemarin sudah melayangkan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dengan gugatan perdata tersebut, pihak donatur mengklaim akan mendapat putusan pasti terkait kemana nantinya donasi akan diberikan. Di sisi lain, aksi walkout yang dilakukan Novi dalam pertemuan mediasi dengan pihak Agus dinilai oleh pihak donatur sebagai langkah yang tepat dan juga berani. Terkait isi klausul dalam draft perdamaian yang diduga menjadi alasan Novi untuk walkout, menurut kuasa hukum donatur, klausul tersebut sangatlah tidak etis dan tidak berimbang. Hari ini udah didaftar secara ekor, ya kan, menggunakan akun ekornya Law Office Parisman Silalahu. Jadi gugatan ini diajukan dalam rangka adanya kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan yang mengatur tentang kegunaan dana ini selanjutnya setelah penyelenggaraan donasi ini dilakukan secara ilegal, gitu loh. Nah, jadi kita di sini bukannya menggugat adanya kerugian material, adanya kerugian imaterial, enggak. Jadi bukannya masalah menang atau kalah, tapi lebih kepada bagaimana kegunaan sisa uang dana donasi ini selanjutnya dapat digunakan. Siapa yang akan menggunakan, siapa yang akan mengelola penggunaannya itu. Nah, jadi dalam rangka itu kita mengajukan gugatan perlawanan hukum, melawan hukum. Seperti yang hari ini kita ajukan gugatan. Nah, harapan kita di tim kuasa donatur dengan adanya gugatan ini yang nantinya juga terbuka pintu mediasi, semua pihak hadir, semua pihak bisa memberikan pendapatnya, yang mudah-mudahan masalah ini bisa selesai tuntas, harusnya begitu. Nah, pun kalau seandainya tidak tuntas, ada majelis hakim yang akan menuntaskan. Ya, jujur dari kita hanya ingin bahwa penggunaan dana ini bisa digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanah dari para donatur. Kalau menurut saya memang klausula itu yang menjadikan perdamaian itu tidak berimbang, ya kan? Ya mungkin betul usulan itu yang mengetik dari pihaknya Tenovi atau bagaimana lah, saya nggak tahu teknisnya karena saya kan nggak hadir di sana. Yang pasti kalau sedari awal sebelum perdamaian itu dilakukan sudah dibahas tentang klausul-klausula itu, ya mungkin Tenovi juga nggak akan walk out dalam perdamaian itu. Nah, ini kan karena ada beberapa pasal yang pada akhirnya kita tahu dari medsos, yaitu memang sangat nggak etis lah, nggak berimbang lah itu jadinya. Tidak menyelesaikan masalah secara tuntas itu, pasal-pasal itu. Nah, itu yang cukup kita sesali. Makanya dari awal kita dari tim kuasa donatur ini ingin mengetahui bagaimana format, bagaimana poin-poin dalam perdamaian itu. Nah, terbukti ternyata poin-poin itu tidak dibahas lebih dulu, namun seketika serta-merta dalam meja bundar dia sepakati itu, ya akhirnya Tenovi dengan menggunakan keyakinannya dia, suara hatinya dia lebih pilih walk out. Kalau buat saya itu adalah keputusan yang sangat
baik, yang sangat tepat dari Teh Novi, meskipun dia di dalam di dalam suasana yang penuh tekanan ya, kalau kita lihat di siaran langsungnya itu. Jadi buat saya luar biasa, nggak banyak orang, nggak banyak perempuan yang mampu mengambil keputusan dalam situasi dan kondisi seperti itu, namun upaya yang dia lakukan itu tepat gitu loh. Nah itu appreciate banget ke Teh Novi, cukup kuat dia, cukup tangguh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.